Ritual 27. Sebenarnya harusnya ritual 27 itu dibuat di tanggal 27, tapi karena HP gue bermasalah, jadi telat sehari oke lah. Ya, tapi setiap tanggal 27 adalah masa-masa gajian. Sebenarnya dari tanggal 25 sampai sekitar tanggal 1 lah orang-orang pada gajian, banyak uang keluar gajian di Indonesia. Jadi sekali lagi gue akan selalu netapin tanggal 27 sebagai ritual 27. Makanya temanya kali ini gue kasih judulnya ritual 27 ya. Bisa biasanya tanggal 27 itu tanggal-tanggal gue masukin seluruh gaji gue, momen masukin seluruh gaji gue itu ke investasi. Dan biasanya tanggal 27 menjadi momen gue juga karena udah dari tahun lama emang itu tanggal gajian ya. Jadi pada saat tanggal gajian supaya gue nggak lupa, gue bikin laporan keuangan gitu. Ya kisarannya tanggal 27-28, tapi gue lebih senang untuk memasukkan ini sebagai ritual 27 karena kalau tanggal 27 yang gue nggak bisa, biasanya gue lakuin tanggal 28 gitu. Dan gue berusaha untuk setiap tanggal 27 itu menjadi momen untuk selalu ingat gitu ya, selalu ingat untuk berinvestasi. Jadi kalau tanggal 27 itu selalu ingat untuk berinvestasi. Nah, suatu kali gue ngasih sesi di Pinus Elok di daerah di daerah Pulau Gebang ya, di daerah Pulau Gebang itu kayak Rusunawa gitu. Dan yang menarik buat gue adalah akhirnya gue dapet kesempatan untuk kasih sesi ke teman-teman yang lagi kejar paket A, paket B, paket C. Gue pikir di sana bakal anak SD, ternyata enggak. Usianya ada yang udah tua banget, yang udah kerja, yang udah berkeluarga, ya bahkan ada juga yang masih single gitu. Yang menariknya buat gue adalah ketika gue mau ngasih sesi itu udah dikasih tahu duluan sebelumnya bahwa kalau ngasih sesi jangan berat-berat gitu. Wah, gue bingung nih. Apalagi mau ngasih edukasi keuangan, terus gak ada kebetulan memang gak ada proyektor juga. Jadi akhirnya gue harus siapin bener-bener nih, karena ini kan untuk kelas menengah ke bawah ya. Dan tantangannya yaitu gue harus siapin bahan dan mengedukasi keuangan ini dengan jauh lebih mudah. Iya kan, gue pikir anak-anak tadinya pas itu gue datang, untung aja gue siapin. Jadi nggak terlalu buat anak SD, SMP gitu, SMA gitu. Ya, tarafnya umurnya. Sedang ternyata pas dilihat ya mereka udah usia dewasa semua. Tapi juga jangan sampai nanti bahan gue terkait edukasi keuangan tuh berat. Nah, gue kasih lah di situ ke mereka pertama yang gampang dulu supaya mereka kita samain satu frekuensi. Gue main origami gitu. Gue bikin origami dompet, tapi ada sebuah sejarah dulu. Yang gue tangkep, gue cerita ke mereka dengan cara bahasa yang sederhana. Jepang itu pernah dibom atom waktu di Hiroshima, diledakinnya di atas. Banyak orang yang tewas saat itu. Jepang, lucunya ya, Jepang itu bangkit kembali ditandai dengan sebuah permainan, sebuah simbol, yaitu origami. Nah gitu. Nah, origami itu kan bentuknya kayak burung gitu ya kalau di Jepang, sebagai simbol harapan.
Nah, gue akhirnya gue kasih tahu bahwa mari kita main origami, kita bikin dompet sebagai sebuah simbol harapan, ya gitu. Teman-teman bisa cari aja, search aja di Google gitu ya, untuk kayak gimana sih origami yang bikin kayak dompet gitu. Menarik, permainan menarik, dan gue ngajak mereka semua untuk main origami bikin dompet. Ya, hal yang sederhana dulu supaya mereka itu samain frekuensi. Gue seneng banget karena gue bisa sambil praktek. Biasanya kalau gue edukasi keuangan langsung to the point pakai proyektor ngejelasin ke mereka. Tapi kali ini gue dapat kesempatan untuk bikin origami tentang ya dompet ya gitu, untuk membantu mereka frekuensinya supaya sama, karena bahasa gue nggak boleh tinggi-tinggi. Nah itu tantangan gue tuh, edukasi keuangan bahasanya nggak boleh tinggi-tinggi. Itu yang pertama kali gue kasih ke mereka, bikin dompet origami. Dan ya bukan hal yang mudah juga ya, karena gue harus pelan-pelan ngajarin mereka untuk bisa paham ya. Mungkin nanti gue bisa kasih di situ di kolom dompet origami itu kayak gimana pakai dompet origami. Wah, gue pikir mereka nggak bakal dengerin nih gitu. Ternyata yang memang paling cocok membahasakannya untuk mereka yang kelas kejar paket ABC ini, jangan terlalu banyak teori tapi praktek, apalagi ngomongin edukasi keuangan. Dan gue yang bersyukur mereka paham ya. Gue akhirnya gue kasih hadiah, siapa yang bisa bikin dompet yang paling bagus, yang paling lucu gitu, terus gue kasih hadiah buat mereka. Situ menariknya. Semoga gue berharap gue main origami dompet ya, itu memudahkan mereka untuk memahami ya tentang uang ya. Karena itu untuk melatih konsentrasi mereka bersama-sama origami itu, supaya mau ngajarin itu supaya satu frekuensi. Takutnya karena banyak banget beda umur, ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang masih single, ada yang masih kelihatan bocah, ada yang udah kayak bapak-bapak udah kerja. Samain frekuensi gitu biar fokus untuk bicara soal keuangan. Nah dari situ gue akhirnya kasih, setelah itu yang step pertama. Step keduanya gue kasih contoh kasus ya, contoh kasus bedanya antara, gue kasih pengertian antara bedanya antara tabungan sama investasi ya gitu. Tabungan sama investasi. Sebelum itu adalah gue kasih pengertian ke mereka, kita ngolah contoh kasus ya, yaitu membedakan antara keinginan sama kebutuhan. Gue nggak bisa pakai bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris adalah what you want, what you need. Itu sebenarnya perbedaannya di situ kalimat bahasanya. What you want, what you need. Itu yang membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah pada saat lagi mau ngasih sesi itu, soal keinginan dan kebutuhan, ternyata terkendala. Ada satu pengajar, dia bilang, Mas tolong jelasin dong bedanya antara keinginan sama kebutuhan gitu. Nah kalau secara simpel buat mereka, gue nggak bisa pakai bahasa tinggi-tinggi ya buat mereka. Keinginan adalah segala sesuatu yang belum tentu kita butuhkan gitu, yang belum tentu kita inginkan, tapi itu sebuah impian. Kalau kita list ya, banyak banget keinginan kita yang pengen kita beli, yang kita pengen punya, segala sesuatu yang pengen kita beli gitu. Keinginan banyak banget ya, luar biasa banget. Mereka bikin list gitu, keren banget. Mereka bikin list panjang, masukin apa yang jadi keinginan. Sedangkan kebutuhan adalah
segala sesuatu yang ternyata paling dibutuhkan di setiap harinya gitu. Tanpa itu kita sudah susah untuk hidup sebenarnya. Tanpa itu kita dan kita terbiasa, kebutuhan itu membuat kita tergantung padanya gitu. Gak bisa mandiri, kita agak tergantung padanya. Karena di situ mereka bikin list antara keinginan sama kebutuhan. Sekali lagi nggak mudah ya. Nah di situ gue tuntun mereka untuk membuat list, belajar untuk pola pikirnya mereka, melihat mana keinginan sama kebutuhan. Ngapain sih gue ajarin keinginan sama kebutuhan? Supaya mereka saat memiliki uang tidak menjadi boros gitu. Membantu mereka untuk sangat hati-hati untuk menggunakan uang, apalagi mereka kan kelas menengah ke bawah ya gitu, jadi harus dibantu. Nah ini bagian part pertama. Bagian part keduanya akan lebih seru lagi karena gue ngisi di sana cukup lama, 1,5 jam ya. Dan menariknya nanti di part 2 itu ada yang sharing. Gue kaget juga ternyata ada satu siswa yang sharing di situ. Tapi di part 2 aja ya, jadi gue langsung to the point nanti di part 2. Terima kasih untuk dengerin podcast gue. Silakan lanjut ke part berikutnya.